Lydia Agnes Gultom. Saya akan menjelaskan mengenai beasiswa, boleh sebelumnya dulu, beasiswa LPDP Targeted Group khusus ASN, karena targeted group itu ada Polri dan TNI juga, tapi saya akan menjelaskan terkait dengan ASN. Dan yang saya sampaikan di sini seperti yang sudah tulis di hadapan teman-teman sekalian, bahwa ini adalah berdasarkan pengalaman di beasiswa batch 2 tahun 2019, dan saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa cerita dari teman-teman juga yang lainnya. Jadi tetap dibutuhkan nantinya usaha teman-teman yang ada dan peserta yang hadir di sini untuk bisa membaca dan memahami panduan yang nantinya diterbitkan, karena biasanya setiap panduan pada pembukaan beasiswa LPDP selalu ada pembaharuan, baik itu dari kampusnya, persyaratan, dan lain-lainnya. Mungkin boleh next. Waktunya 15 menit ya ini, jadi saya mungkin mudah-mudahan tidak terlalu cepat dan bisa menyampaikan beberapa hal yang ingin disampaikan. Nah, karena ini spesifik terkait dengan ASN, maka saya akan menjelaskan mengenai persyaratan khusus ASN. Itu ada kira-kira sekitar 4 sih. Dan lengkapnya nanti bisa diklik di linknya, link yang di sini mungkin nanti materinya bisa langsung dibaca detailnya, karena yang umum tidak akan dibahas. Nah, yang berbeda dari yang lainnya adalah untuk ASN dibutuhkan surat usulan minimal dari eselon 2 yang membidangi bagian kepegawaian atau SDM. Nah, ini nggak ada formatnya ya teman-teman, jadi nanti silahkan dibuat sendiri, karena yang lain misalnya surat rekomendasi, surat izin, kemudian surat pernyataan, itu LPDP menyediakan template-nya, tapi untuk surat usulan ini tidak. Nah, untuk usia seperti yang sudah tertera, magister itu 37 tahun dan doktoral itu 42, kecuali untuk peneliti perekayasa, jadi jabatan fungsional. Jadi di ASN itu ada jabatan fungsional khusus peneliti, perekayasa, medis, paramedis, guru dan dosen itu magister 42 maksimal dan doktoral 47. Untuk IPK bisa dilihat sendiri minimal 3, indeks 4 ya, dan doktoral itu 3,25, indeks 4 juga. Nah, iya, sebelum lupa saya akan menjelaskan ini lebih banyak mungkin ke magister ya, karena saya ambilnya magister. Kalau doktoral itu sebenarnya udah dibahas di webinar kita yang pertama untuk doktoral. Mungkin boleh di-mute, kayaknya ada yang bocor ininya suaranya. Terus lanjut ke yang 4, ini sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Ini juga saya nggak mencantumkan dia harus ITP, kemudian mungkin IELTS dan lain, itu nanti bisa dibaca secara lengkap karena pasti akan lupa kalaupun saya sampaikan di sini. Jadi yang pasti untuk magister dan doktoral itu beda skornya, minimal skornya berapa, dan magister dalam negeri dan luar negeri itu juga beda, dan doktoral dalam negeri dan luar negeri juga beda. Jadi nanti dilihat langsung aja. Oke, next boleh. Karena tahapan LPDP itu kan ada pertama seleksi administrasi, terus yang kedua itu tes berbasis komputer, terus wawancara, dan sebenarnya yang sering juga terlewat kadang-kadang adalah ada yang namanya persiapan keberangkatan. Nah, persiapan keberangkatan ini juga menjadi syarat kelulusan, karena kita dinyatakan lulus tes wawancara belum tentu secara otomatis menjadi awardee. Jadi kita lulus dulu persiapan keberangkatan. Itu yang penting juga. Nah, saya jelaskan mengenai seleksi administrasi ini. Hal-hal yang mungkin berdasarkan pengalaman saya perlu di-note adalah pertama, surat izin mengikuti seleksi. Kuncinya menurut menurut saya dan beberapa teman-teman adalah komunikasi yang baik dengan atasan dan pihak SDM, karena surat izin ini tuh ada kaitannya dengan pemberian izin tugas belajar kalau di ASN ya. Jadi ya mereka punya andil yang cukup kuat untuk memberikan kita surat izin ini. Dan ketika saya mempelajari beberapa
ketentuan di beberapa instansi baik di pusat maupun di daerah, ini sangat tergantung sekali dengan instansinya. Jadi saya menyarankan teman-teman yang mungkin akan mengambil jalur A, instansinya itu seperti apa? Apakah ada pengajuan untuk minta surat izin mengikuti seleksi ini. Kalau di kantor saya kebetulan itu nggak ada prosedurnya, jadi cukup menghubungi bagian SDM, kemudian nanti ditandatangani oleh minimal eselon 2 yang membidangi bagian SDM. Jadi seperti itu. Kemudian yang paling penting sih sebenarnya menurut saya adalah proposal studi. Proposal studi ini bahkan menurut saya hal yang penting, bahkan sebelum kita mau menentukan kita tuh mau lanjut kuliah atau enggak, mau daftar beasiswa ini atau enggak, karena ini punya proses refleksi tersendiri buat saya ya, maksudnya apakah memang saya perlu untuk lanjut kuliah lagi, dan untuk apa sebenarnya kita lanjut kuliah lagi gitu. Dan karena ini kita akan berbicara soal kebermanfaatan ilmu kita itu, apa benar ilmu yang akan saya inginkan ini tuh berdampak buat instansi ini. Jadi risetlah dulu minatmu, kemudian kebutuhan instansi, karena ini akan terkait dengan kita diizinkan untuk tugas belajar atau tidak, dan di mana kita bisa mewujudkan itu. Jadi pilihan kampusnya, karena beberapa misalnya hanya ada di kampus mana gitu, dan kemarin saya lihat slide ada yang bertanya apakah untuk afirmasi ASN itu ada kampusnya tersendiri. Enggak sebenarnya, jadi sudah ditentukan list kampus dan tujuan, maksudnya jurusan atau program studi yang dibuka oleh LPDP seperti itu. Dan ini tadi ya, jadi kita tuh ini menurut saya adalah yang perlu dipersiapkan sejak awal gitu. Jadi perlu di riset kita tuh butuhnya apa, apakah kita memang minat seperti ini, bagaimana kuliahnya, kampusnya bisa kita wujudkan di mana, dalam negeri atau luar negeri. Nanti kalau setelah lulus itu kita bisa bantu apa, jenjang karirnya di PNS seperti apa. Dan kalau perlu nih ya, kalau perlu direview, carilah orang-orang yang bisa membantu kita untuk menyusun si proposal ini. Artinya kalau kemarin saya meminta tolong suami saya pertama, terus kemudian juga ada kenalan dosen di beberapa universitas yang juga bekerja di kantor, yang saya minta pendapatnya untuk proposal studi saya, dan itu menambahkan insight sih menurut saya untuk lebih menyempurnakan proposal studi. Dan gaya penulisan ini silahkan juga disesuaikan ya, karena sebenarnya yang diklik itu tuh sudah ditentukan proposal studi itu isinya apa aja gitu kan, justifikasi pilihan kampus, jurusan, kontribusi terhadap pembangunan, itu udah didetailkan sebenarnya. Dan yang saya maksudkan dengan gaya penulisan ini disesuaikan adalah teman-teman bisa menuliskannya itu dalam bentuk paragraf, atau ya kalau saya dulu bentuknya poin-poin, karena lebih mudah menuliskannya berdasarkan dengan poin-poin, misalnya justifikasi pemilihan jurusan, justifikasi pemilihan kampus, kemudian kontribusi terhadap instansi dan kontribusi terhadap pembangunan nasional, seperti itu. Kemudian lanjut ke hal yang ketiga menurut saya adalah sertifikat bahasa. Ini juga wajib dipersiapkan lebih awal, karena kalau nggak salah sih berlakunya 2 tahun ya. Jadi kemarin ada yang nanya, kalau nggak terlalu bisa bahasa Inggris, bisa nggak daftar dalam negeri? Itu nggak persoalan nanti di kampusnya sih, tapi kita lulus dulu persyaratan untuk masuk LPDP-nya, karena ada batas skornya seperti itu. Jadi lebih baik dipersiapkan lebih awal, bisa kursus atau mungkin bisa belajar otodidak, baca-baca buku, dan kemudian kalau saran saya tuh cek jadwal tesnya, karena ini bisa mengestimasikan kita kalau kita skornya ternyata pada tes yang pertama itu belum
belum memenuhi syarat, kita masih punya kesempatan lagi untuk tes bulan depannya. Karena setahu saya 1 bulan itu hanya boleh 1 kali ya, kalau nggak salah untuk tesnya. Jadi itu dipertimbangkan waktunya, jangan mepet-mepet kalau menurut saya. Kemudian untuk SKBN ini, karena ya apa ya, supaya teman-teman modalnya nggak terlalu besar, yang saya temukan waktu zaman saya yang bisa dibagikan adalah kalau mau lebih murah untuk tesnya bisa di BNN. Nah, BNN ini tuh BNN provinsi maksudnya. Jadi kayak cuman beli alatnya tapi nggak terlalu mahal seperti mungkin di rumah sakit dan di tempat lain yang hasil riset saya. Dan kemudian untuk surat rekomendasi ini bisa dari atasan tempat kita kerja di instansi, kemudian toko atau mungkin dosen kita waktu kita kuliah S1 atau S2 untuk doktoral, dan pakar. Pakar ini mungkin yang relevan dengan apa ya, studi yang akan kita tuju ya, seperti itu. Dan lebih baik ketika kita sudah memang punya hubungan yang baik dengan orang yang akan kita mintakan surat rekomendasi seperti itu. Boleh lanjut? Nah, untuk tiap tes ini tuh ada ketentuannya ya. Jadi nanti teman-teman baca, ketika kita nggak lolos seleksi administrasi, boleh nggak kita ikut batch berikutnya? Boleh gitu. Jadi kalau kita nggak lolos SBK, boleh nggak kita coba lagi tes berikutnya? Boleh. Jadi ada ketentuannya seperti itu. Tapi kalau saya baca yang di ketentuan 2019, ketika sudah di tahap wawancara, kemudian tidak lolos, kita nggak bisa coba di tahun yang sama untuk LPDP-nya. Seperti itu. Tapi detailnya selalu saya sarankan untuk membaca panduan. Kemudian lanjut seleksi ini ya, seleksi apa namanya? Berbasis komputer atau SBK ini. Nah, tesnya itu tuh ada 3, TPA, tes kepribadian, dan on the spot essay writing. Nah, kalau ini sudah jelas-jelas disebutkan di dalam panduan di LPDP bahwa skor TPA itu menjadi dasar kelulusan di tahap ini. Jadi bukan tes kepribadian, bukan tentang on the spot essay. Jadi sangat berusahalah di TPA ini. Jadi tesnya kalau teman-teman yang sekarang mungkin udah PNS, ini tuh seperti CAT, dan kemarin rata-rata tesnya itu dilaksanakan di BKN atau di BKD. Kemudian tes kepribadian ya saya nggak punya apa ya, nggak punya rekomendasi yang lain-lain selain menjadi diri sendiri ya. Siapkan aja karakter yang memang menurut kalian memang pantas untuk mendapatkan amanah beasiswa. Jadi beasiswa ini tuh menurut saya pribadi adalah amanah. Kita tuh akan disekolahkan dengan uang negara, itu aja sih. Jadi ya sebertanggung jawab itulah sebaiknya. Kemudian terkait dengan esai ini, itu isinya terkait dengan isu-isu terkini. Jadi selalulah update wawasan teman-teman dengan artikel, dengan sumber yang terpercaya. Kemudian isinya tuh biasanya cuplikan berita, artikel, lalu kita dimintai pandangan. Kurang lebih pengalaman saya seperti itu. Dan kalau dari saya sebelum SBK ini, saran saya adalah istirahat yang cukup. Karena kalau kita nggak, dan relevan dengan yang kedua adalah sarapan. Kalau saya pribadi sih kemarin sering pengalaman tuh lupa sarapan, jadi pas ngerjain itu malah perutnya keroncongan dan malah nggak fokus sih. Padahal ada waktu yang perlu juga diestimasikan untuk mengerjakan. Dan kalau bisa secara psikologis juga kita tuh sampai di lokasi, apalagi kalau belum tahu tempatnya, itu nggak mepet-mepet gitu. Itu nanti kalau misalnya ternyata tesnya udah seperti biasa ya, dan udah nggak pandemi ini. Seperti itu, terima kasih. Kemudian lanjut lagi. Ini kalau kita lolos yang SBK tadi, kita akan lanjut di wawancara. Dan di wawancara ini waktu kemarin sih isinya tidak hanya wawancara, tapi juga verifikasi dokumen. Nah, saran saya di sini adalah dibawa dokumennya, kemudian itu disesuaikan dengan apa yang diupload. Oh iya, sampai lupa. Kalau pendaftaran LPDP ini seleksi administrasinya itu berdasarkan ini ya, isian di apa namanya aplikasinya ya di website LPDP. Jadi kalau sekarang udah mulai juga mencicil mengisi beberapa data juga nggak apa-apa. Kalau tadi infonya Bu Rumti ini kan mungkin
belum tahu kapan dibuka, jadi ya dicicil aja, karena kayak data orang tua kita dan lain itu bisa diisi dulu kok. Gitu. Kemudian itu untuk verifikasi dokumen, dan untuk wawancara, pengalaman saya tuh ada terkait dengan wawancara kebangsaan, wawasan kebangsaan mungkin ya, kayak mungkin gimana kita terhadap Indonesia, toleransi dan lain-lainnya itu, dan substansi. Nah, di substansi ini tuh nanti sistemnya akan panel. Jadi panel, kalau kemarin ada 3 orang, saya nggak tahu juga itu background-nya apa, yang penting itu 3 orang dan saya mendukung oleh ketiganya. Dan yang lebih dicermati itu adalah akan digali terkait dengan apa yang kita tulis di proposal studi di sini. Jadi kita tuh akan ditanya-tanya terkait dengan proposal studi, nanti mau ngapain, seperti itu. Dan saran dari saya pengalaman kemarin adalah yang tadi masih berlaku, soal nggak telat, sarapan dulu, istirahat yang cukup. Kemudian untuk tujuan dalam negeri bisa aja nanti wawancaranya itu nanyanya dalam bahasa Inggris, jadi bisa memilih kita tuh mau menjawabnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau kemarin saya juga soalnya ditanya seperti itu, tapi saya memilihnya pakai bahasa Indonesia. Dan ini kenapa saya sebutkan mantap, pantas, dan tulus, apa ya maksudnya? Gitu maksudnya. Jadi di hadapan pewawancara, harapannya, kalau saran saya adalah pastikan diri kita tuh tampil mantap. Maksudnya mantap tuh percaya diri untuk menyampaikan, dan apa yang kita sampaikan itu memang membuat kita pantas untuk bisa diterima dan lolos di beasiswa ini. Dan ketika penyampaiannya, cobalah untuk menjadi orang yang tulus gitu, tulus bahwa kita tuh mau kuliah lagi nih bukan kepentingan kita sendiri, bukan semata-mata untuk kepentingan sendiri, karena ini tuh nanti lebih kebermanfaatannya buat orang lain dan bangsa ini sih. Kalau lebaynya seperti itu untuk bangsa ini, tapi bangsa ini bisa diskupkan dengan mungkin instansi tempat kita bekerja, seperti itu. Itu dari saya. Kemudian lanjut berikutnya. Semoga belum. Nah, saya coba kumpulkan beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan cerita dari mereka ini. Kenapa saya sebutkan cerita dari mereka? Karena ini bukan dari saya aja, tapi juga dari teman-teman yang menitipkan. Karena kebetulan narasumbernya nggak mungkin banyak-banyak ya, jadi saya tanya ke beberapa teman. Nah, pertama, boleh sebenarnya bertanya kepada penerima beasiswa yang mungkin kalian kenal, tapi bertanyalah dengan cerdas. Bertanya dengan cerdas ini tuh maksudnya ya kalau memang bisa di googling jangan ditanya dong gitu loh, maksudnya pertanyaannya lebih berbobot. Dan Oke, bertanya. Nah, di sini saya udah kasih linknya. Linknya ini berisi salah satu awardee di angkatan saya tuh menuliskan beberapa tips untuk bertanya ke calon awardee. Jadi nanti boleh dibaca lebih detail ya. Jadi kayak yang sesuatu bisa di googling, ya jangan ditanyakan, baca dulu sebelum bertanya, seperti itu. Terus yang kedua, jika tujuan studi kita itu adalah dalam negeri, usahakan sekali rencana studi, di esai. Setiap instansi punya kebijakan sendiri mengenai perizinan ikut seleksi. Misalnya terkait dengan masa kerjanya mau berapa lama, apakah CPNS bisa ikut mendaftar atau enggak, seperti itu. Kemudian tadi yang seperti saya sampaikan, proses meminta surat izin dari instansi kita tuh seperti apa, itu setiap instansi setelah saya riset itu punya kebijakannya sendiri-sendiri. Ini juga menjawab pertanyaan yang di slide, jadi tanya ke instansinya dan pastikan lagi. Juga terkait dengan perjanjian mengenai tugas belajar, apakah memang kita akan menandatangani selain dengan LPDP-nya ya, karena kalau di LPDP kita punya kesepakatan 2N+1 harus mengabdi di Indonesia, seperti itu. Dan juga hak-hak kepegawaian apa yang masih diperoleh, apakah gaji masih diperoleh, kemudian juga tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, seperti itu tuh ini akan sangat terkait dengan ketentuan di instansinya. Kemudian untuk yang keempat, LPDP ini memberikan waktu tertentu untuk
setelah dinyatakan lolos tes substansi, kita tuh akan diberikan tenggat waktu untuk mendapatkan LOA. Jadi, selain mempelajari dan mempersiapkan untuk lolos LPDP, saya sangat menyarankan untuk juga kita mempersiapkan diri untuk masuk ke kampusnya. Karena pengalaman dari saya, jadi kalau judulnya ini success story, saya mau membagikan dan mau pamer kegagalan karena tahun kemarin saya gagal masuk universitasnya meskipun LPDP-nya udah dapat, dan semoga tahun ini dapat ya, karena kalau enggak ya nggak berlaku lagi beasiswanya seperti itu. Jadi juga persiapan untuk masuk kampusnya, dan sebaiknya mulai membiasakan diri dengan kegiatan akademis. Ini juga titipan kalau nanti kuliah, ini sebenarnya nggak terkait dengan gimana lolos LPDP-nya sih, tapi kita tuh mungkin kalau di pengalaman saya di PMS itu, kecuali dia mungkin instruktur, pengajar, peneliti, itu nggak terbiasa dengan kegiatan akademis, membuat jurnal, membaca jurnal, membuat esai, meringkas jurnal, padahal itu nanti dikerjakan di kampus. Nah, beberapa teman itu menitipkan pesan ini supaya kita nanti nggak kewalahan ketika udah dinyatakan lolos. Kemudian baca teliti panduan dan mengisi aplikasi pendaftaran dengan teliti. Jika ada hal yang tidak dipahami bisa diajukan. Jadi LPDP itu punya tiket bantuan yang bisa kita tanya, atau di situ juga sebenarnya kalau ada frequently jadi bisa, maksudnya hal-hal yang ingin ditanyakan juga udah ada barangkali terjawab juga di situ, tapi kalau belum silakan dijawab. Dan sangat hati-hati ya, karena kalau di zaman saya itu ketika kita sudah memilih 3 kampus tujuan itu nggak bisa direvisi gitu. Jadi kalau pengalaman saya ini lagi-lagi pamer kegagalan, saya nggak tahu sistemnya yang salah atau mungkin saya yang salah, tapi saya salah memilih prodi. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi untungnya terselamatkan di proposal studi itu dituliskan mungkin nggak sesuai dengan aplikasi, jadi diikutkan dengan si proposal itu. Jadi lebih hati-hati, teliti, kalau memang ada yang meragukan, lebih baik tiketing dulu, ditanya dulu. Seperti itu sih. Mungkin boleh dilanjut. Ini bonus ya yang mungkin kaitannya boleh dibaca. Saya udah cantumkan juga linknya, bisa dibaca. Ini tahunnya juga udah lama banget, tapi kayak apakah CPNS bisa, ini tuh diatur di sini, tapi diturunkan lagi ke peraturan di instansi pusat. Saya nggak tahu, jadi silahkan dicari tahu sendiri. Seperti itu. Kurang lebih. Dan ini secara umum, ini udah selesai secara umum. Yang mau saya sampaikan itu adalah kalau nggak dicoba untuk daftar, itu kita nggak akan tahu kita akan berhasil atau enggak. Jadi jangan salah ketika mungkin kita yang tampil di sini itu adalah mungkin bukan orang-orang yang sekali nyoba LPDP, karena ada yang bisa 2 kali mencoba, 3 kali mencoba baru berhasil. Jadi jangan takut untuk coba dulu sih. Gitu. Katanya pamer kegagalan itu jauh lebih apa ya, lebih bisa mendorong orang untuk bisa mencoba, dan semoga pamer kegagalan yang saya sampaikan ini bisa membantu dan membantu teman-teman untuk mau mencoba mendaftar dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Next, mungkin yang terakhir ya. Oke, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya saya, boleh saya sediakan email, Instagram, atau di WordPress. Ini linknya juga terlink ke tulisan saya yang udah pernah dituliskan mengenai proses ini, tapi nggak formal. Kurang lebih seperti itu Mbak Kanza yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih.